Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Sebelumnya itu saya mengundang saudara-saudara untuk kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau dan kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan renungan singkat bagi kami semua. Biarlah renungan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini bacaan kita saya ambil dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Namun kita akan membacakan ayat yang kelima saja. Sekali lagi di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Namun kita akan membacakan ayat yang kelima saja. Saya akan membacakan bagi kita semua. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Biarlah firman ini tetap menguatkan kita, menjadi pedoman dalam hidup kita. Baik saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sejak dari semula manusia diciptakan dan dirancang Tuhan untuk menyembah Dia. Karena itu, secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk menyembah sesuatu. Sayang, tidak semua manusia menyembah Tuhan, malah menyembah objek yang lain atau yang salah. Menyembah binatang, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah kuburan, dan sebagainya. Padahal tiada yang lain yang layak disembah selain daripada Tuhan. Amin. Adapun arti dari penyembahan, yaitu proskuneo, adalah sikap tubuh yang menyembah sampai ke tanah, yang menunjukkan suatu penghormatan, pengagungan, dan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyembahan itu tidak berbicara tentang bakat atau talenta seseorang dalam hal menyanyi. Mungkin ada orang Kristen yang berkata, suaraku tidak bagus, karena itu aku tidak bisa menyembah Tuhan. Karena aku seorang penyanyi yang sudah menghasilkan album rohani, maka aku harus banyak menyembah Tuhan karena dipercayai melayani sebagai WL dan singer di gereja, maka aku harus meluangkan waktu yang banyak untuk menyembah Tuhan. Jika kita memandang penyembahan itu hanyalah sebuah bakat atau talenta, maka penyembahan kita tidak akan bertahan lama. Ingat itu. Jika kita memandang penyembahan itu hanyalah sebuah bakat atau talenta semata, maka penyembahan kita tidak akan bertahan lama. Perlu kita garis bawah ini yang saya tarik ulang itu. Di sini bahwa penyembahan itu adalah sepenuhnya tentang Tuhan. Jika kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup, di mana kita akan menyembah Tuhan di segala keadaan, baik itu susah dan senang, saat baik itu buruk, kondisi sehat maupun sakit, berhasil atau gagal,
atau dapat berkat, atau ya krisis ekonomi, atau saat kita ditinggalkan orang yang kita kasihi sekalipun, saya mau katakan bahwa pengembahan yang benar kepada Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu, saudara. Amin. Atau saat kita mengedari ibadah di gereja atau persekutuan saja. Tetapi dimanapun kita berada dan kapanpun itu, karena kita tahu bahwa pengembahan adalah sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Kita menyembah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dialah yang menjadi alasan utama untuk kita tetap menyembah. Makanya kalau kita menyembah Tuhan, kita jangan berpikir bahwa kita menyembah itu ada sesuatu, bukan. Tapi itu adalah tugas utama kita untuk menyembah Tuhan. Inilah yang sedang Tuhan cari. Hati manusia yang dengan kerinduan dan kesadaran penuh datang menyembah Dia. Bukan karena tradisi atau liturgika. Salah. Kalau kita menyembah itu bukan hanya karena tradisi, kita menyembah itu bukan karena liturgika, tapi kita menyembah itu karena ucapan syukuran kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia itu karena ucapan kita kepada Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum itu kita berdoa syafaat dan penutupan renungan singkat ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk pengembahan yang benar ya Bapa. Kami hanya menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan semoga kami berdoa Tuhan buat khususnya GB Joyful di mana berada Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan dan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Dan apa saja yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berbuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat pengurus GB Joyful di tempat ini Tuhan. Dari gembala sidang sampai pengurus bawahan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pelayanan mereka ya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian daripada Engkau Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau turun tangan dan sembuhkan mereka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa harapan kami Tuhan. Kami serahkan semua jemaat ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.